We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya sekolah di IKJ, ambil majornya sih patung sebenarnya. Cuman saya juga suka bikin drawing, suka bikin lukisan juga. Jadi sebenarnya sih patung salah satu media ekspresi sih. Jadi kadang kalau lagi kepengen ada konsep yang bikin foto, juga saya bikin foto, bikin animasi gitu. Wow. Kasih aja. Pakai Tapi sih. sering pameran, Bu? Saya udah lama enggak terus terang, tapi waktu tahun 98 sampai 2004 itu saya lumayan sering pameran. Nah sekarang kebetulan saya juga lagi tertarik sama street art gitu loh. Nah street art yang saya pakai ini gaya with paste. Gaya with paste itu maksudnya sama sistem sama orang bikin poster. Jadi kan kertas nih si poni ini permulaannya kita tempel lem Fox sih saya biasanya, kemudian ditempel ini kertasnya ini, kemudian ditempel lagi seperti yang nempel poster di jalan. Jadi dengan itu ya win-win drawing saya fotokopi, saya taruh, kan bisa juga sebenarnya kan gambar ya, gambar. Iya. Gambar juga kan ada yang pakai spray paint. Kadang-kadang saya campur sama spray paint si with paste ini. Graffiti, Bu? Bukan ya? Bukan, kalau graffiti itu biasanya full spray paint, terus biasanya ada gaya-gaya tulisan yang mereka bikin font macam-macam tuh. Nah di situ kalau graffiti lebih ditekankan ke model font yang mereka pakai, yang mereka ciptain gitu. Kalau saya kan lebih message gitu. Oh, oke. Ada message-nya di... Ya. Terus dengan gambar sendiri langsung. Jadi kan sebenarnya nggak semua tempat boleh ya nempel kalau untuk street art. Jadi agak bandel sih, agak vandalism sih. Jadi tempel cepat pergi gitu. Oke. Wow. Itu nggak bisa kalau di Singapura, Bu. Iya emang. Tapi beberapa tempat sih kayak di Jogja, di Bali gitu ya, mereka banyak menghargai street art seperti itu. Jadi ada yang bikin karya itu nggak dihapus, sama mereka nggak dianggap itu sebuah pengotoran lah gitu. Mereka malah seneng, jadi berwarna, ada gambarnya, malah kebanyakan masyarakatnya malah seneng. Di Surabaya memang dipersilakan memang. Oh iya, di Surabaya. Iya. Menyenangkan banget sih kalau kayak gitu. Walaupun juga ada beberapa program pemerintah sih di bawah jembatan untuk street art. Mulai Bu Risma ya, banyak street art ya. Oh iya. Ya, graffiti, tempel itu semua hampir bawah jembatan boleh kok kalau di Surabaya. Malah disediain tempat. Iya, benar sih mending gitu ya. Disediakan gitu. Dikasih space-nya, oke yang boleh ini, yang nggak boleh, yang ini nggak boleh gitu kan. Iya.
Memang Terus, suka ini juga sih, kayak misalnya di sini misalnya kan ada underpass tuh Pak. Underpass kan batunya bagus ya. Kayak gitu ada yang gambar di situ kayak menurut saya juga saya sebagai seniman juga nggak setuju gitu loh. Kalau tempatnya udah bagus, jangan jangan dirusak dong. Apalagi kalau bikinnya nggak yang asal-asal jadi aja kan sayang ya. ya di sini ada underpass, nggak dibolehin. Iya. Oke, saya mulai aja ya Bu ya. Selamat malam Bu Renjani Damais Arifin, seorang perupa. Ya. Wow, saya rasa seniman sejati ini. Di mana-mana ada karyanya. Aduh, kalau street art kan gitu Pak, makin ya kan kita pamerannya di jalan ya, jadi makin banyak kita makin seneng kan. Oh, dan biasanya sesama seniman street art gitu udah tahu oh ini gayanya si ini gitu loh. Ini gambarnya si ini gambarnya si itu gitu loh. Harus ditempel di Surabaya nih Bu. Wah, mau banget. Saya bantu tempelin nanti. Jadi gitu, Pak. Oke, saya mulai pertanyaannya ya Bu ya. Ibu sering menuliskan poni ya. Poni, poni, dan poni. Makanya saya kasih judul poni aja. Poni itu siapa Bu? Silakan. Jadi poni itu mulainya ya kebetulan rambut saya juga begini kan. Terus terus aku bikin jadi karakter hashtag dengan hashtag poni itu kayak brand jadi ya aku pikirnya. Sebenarnya si poni itu mewakili perempuan urban yang maksudnya saya pikir umurnya mungkin di atas dari 15 sampai mungkin 60 gitu ya. Yang mereka kan harus menghadapi hidup nih, Pak. Jadi makanya si poni itu kan melambangkan berbagai feeling, state dia lagi. Jadi ada yang sedih, itu kan ada yang pakai dengan air mata, ada yang hitam putih, ada yang dia tersenyum. Jadi bagaimana seorang perempuan urban itu melewati hidupnya, harus berjuang melewati semua masalah gitu loh. Dan karakternya apa Bu sebetulnya? Maksudnya? Karakter poni itu. Ya itu, jadi kebetulan juga sekarang kan banyak perempuan dengan poni-poni itu kan. Jadi maksud aku lucu juga ya dan setiap orang punya karakter berbeda. Jadi poni ini ya mewakili perempuan urban tadi yang saya bilang. Dengan karakter berbeda, dengan masalah hidup yang berbeda, dan mereka harus berjuang menghadapi itu gitu loh. Oke. Poni ini tertempel di Jakarta, Jogja, London, Bali, Okinawa. Surabaya belum, nanti saya bantu tempelkan. Dan banyak tempat lagi, Bu. Apa tujuannya, Bu? Menyebarkan virus poni atau bagaimana nih? Agak ya menyebarkan virus poni sih. Sama ya otomatis itu kan kita tempel jalan itu seperti pameran kan. Apa reaksi orang ngeliat karya itu gitu loh. Kan macam-macam, ada yang dirobek gitu. Ya which is nggak apa-apa juga. Saya nggak tersinggung juga. Karena memang itu kan bukan tempatnya juga memang. Terus ada yang malah senang, malah foto-foto gitu loh. Terus ada yang nganggep wah ini si poni ini seru ya, dia ada tiga state itu loh. Dia sedih, dia senang, dia dengan kebingungannya, hitam putih gitu. Seperti itu.
Oke, oke. Nah, yang menempelkan kan belum tentu ibu kan ya? Kalau yang besar-besar saya, kalau yang stiker belum tentu saya. Mmm, Oke, di sini semua saya sih. wow, wow. Kalau stiker itu suka ada yang, temen mau keluar negeri, itu stikernya bawa ditempel-tempelin, atau ada juga sih beberapa seniman street art juga yang khusus stiker juga gitu. Dia minta dikirim, jadi kita barter. Dia kirim stikernya dia ke sini, saya kirim ke sana gitu. Ke sana itu di mana, Bu, biasanya? Saya pernah ada yang dari Prancis sih. Dari Prancis nggak kenal, kenalnya di sosial media. Wow, ada yang begini ya? Saya baru tahu barter Iya, karya. barter karya jadi saling saling menyebarkan gitu loh, saling support. Nah, Bu, yang mau saya tanya itu apakah ekspresi poni yang menangis, yang senang dan yang ya yang senyum yang seperti di belakangnya ibu itu, apakah itu sebetulnya juga me- mewakilkan perasaan ibu sebagai wanita urban? Iya, pasti. Dan maksud saya bukan hanya saya aja, tapi kebanyakan wanita itu kan setiap manusia sih sebenarnya, tapi karena saya kebetulan wanita, saya jadi ya saya mewakili yang saya tahu aja gitu. Bahwa kan kadang kita merasa kebingungan, ada rasa bingung, ada rasa sedih. Dan itu kan kita harus lewatin. Misalnya kita lagi susah, itu kita harus lewatin. Makanya kemudian akhirnya ada yang si senyum itu kan. Everything kita akan bisa melampaui sesusah-susahnya kita, sesedih-sedihnya kita. Agak eh, agak sedikit apa ya? em, Sok zen gitu lah Pak. Ya kita we have to be tough. Maksudnya bukannya kita harus sok-sokan tough girl, enggak juga, tapi we have to get bisa melewati gitu loh. Ada ada satu poni, ada 3 poni. 3 poni yang tengah terbalik kepalanya itu artinya apa, Bu? Yang terbalik itu kan si nangis itu kan, ya. Jadi si si terbalik itu si merah maaf. Yang terbalik adalah si hitam putih, yaitu kebingungan. Kan ada rasa sedih, ada rasa bingung. Pada saat kita mengalami keadaan yang ya dunia kita terasa terbalik gitu loh. Apakah kita jatuh secara mungkin bisa cinta, bisa pekerjaan, bisa keluarga, itu makanya terbalik saya bikin. Nah, Bu, kan tadi di awal-awal kan juga Ibu mengatakan bahwa poni ini melihat lingkungan sekitar ya. 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 Dan apakah ada sindiran, sarkasm, kritikan untuk lingkungan sekitar, Bu, waktu menempel poni-poni ini, Bu? Oh, enggak sih, enggak. Uh, aku maksudnya Bapak posisi yang tempat saya menempel, apakah um, menyindir atau merespon lingkungannya? Itu maksud. Bukan tempatnya, tapi poninya sendiri itu. Oh, hmm, sarkastik sih enggak. Justru saya kayak justru mau kasih kayak semacam pesan moral yang sebenarnya simple. Pesan moral simple yang semua manusiawi, semua orang pasti akan melewati gitu. Basic basic problem gitu, basic perasaan, basic pesan moralnya itu harus Oke. melewati gitu apapun yang kita alami.
Oke, oke. Saya pikir ada sindiran, kan ada yang seniman khusus menyindir politik lah, atau isu gender, atau isu apa gitu. Oh, Koni sih nggak seperti itu. Kebetulan belum ada yang bisa disindir dulu. Black and white pony and blue pony dan fuchsia pony, apa bedanya, Bu? Different feeling atau apa, beda-beda warna ini, Bu? Iya, different feeling, different mood. Kayak fuchsia itu kan ya sesuatu yang untuk saya itu riang gitu loh. Sesuatu yang riang. Jadi itu moodnya dia seneng, dia riang. Kalau yang blue belum tentu sedih juga sih. Ada yang ke arah sedih, ada juga yang lebih ke arah tenang gitu. Artinya yang saya mewakili itu. Kalau black and white, Bu? Kalau black and white tuh kan itu ya sebenarnya basic sih Pak, kayak mengenai benar salah, mengenai senang susah, mengenai apa ya seperti yin and yang lah gitu ya. Wow, wow. Wah, simple sekali ya, Bu, ya, pemikiran di balik poni ini. Simple tapi kan emang sengaja basic karena ini untuk kalau saya karena untuk kadang-kadang orang suka lupa yang simple-simple ya. Iya kan? Orang tidak menganggap sesuatu yang simple yang sehari-hari kita alami itu penting, padahal itu penting untuk kita rasain, untuk kita pikirin. Terus kedua karena ini untuk di ruang publik, saya mau orang yang gampang terima gitu message. Eye Ya, catching. eye catching juga sama message-nya keterima gitu loh. Ada satu karya berjudul My Point of View. Poni membawa balon warna merah dengan pemandangan kota hitam putih. Ibu mau menceritakan apa itu, Bu? Dengan balonnya, dengan pemandangan, dengan loneliness perempuan itu. Loneliness di sebuah kehidupan urban. Si hitam putih itu mewakili yang tadi saya bilang, kenapa perkotaannya hitam putih, Poni juga si manusianya hitam putih. Dua sedih senang itu dua kontradiksi yang selalu kita alami gitu loh. Nasi balon merah itu adalah hope sebenarnya, bahwa di sebuah kehidupan yang berat kita alami hari-hari, tapi kita selalu ada hope. Nah, di situ itu point of view saya untuk menghadapi itu gitu loh. Bu, apakah Poni akan ganti style, Bu? Berambut panjang atau keriting atau gimana suatu hari nanti? Kalau si rambutnya sih pasti sama ya, karena si Poni itu emang udah si brandnya itu kan ya istilahnya, karakternya. Cuman ya dia bisa berkembang, misalnya kayak Poni COVID dia pakai masker gitu. Maksudnya Poni itu akan bisa merespon keadaan sosial yang lebih lebar gitu loh. Tapi bentuk si rambutnya itu nggak bisa dirubah. Saya sih tidak saya pikir itu udah trademark gitu. Kayak semacam logo gitu. Oke. Nah, Warnanya bisa berubah rambutnya. Ibu mengerjakan proyek Poni ini sebetulnya sudah berapa lama, Bu? Saya ngerjain ini dari tahun 2017 kalau nggak salah ya. Jadi lumayan udah 4 tahunan. Dan ini masih continuing? Sebenarnya iya. Masih terus. Saya akan bikin terus karena emang saya mau dia berkembang merespon keadaan sosial kan beda-beda kan gitu loh.
berubah-berubah kan, kayak kemarin tiba-tiba Covid gitu ya. Berubah gitu keadaan sosialnya. Jadi si poni itu harus berkembang mengikuti ya seperti kita manusia, harus mengikuti perkembangan, harus adaptasi dengan perubahan yang ada di sekeliling kita dan merespon. Dan selain poni itu, apakah melahirkan karya-karya lain, Bu, dengan street art juga? Kalau street art saya masih konsentrasi di poni sih, Pak. Karena supaya, ada continuity-nya itu, jadi walaupun saya gambarnya pakai spray paint, tapi tetap si poni itu, gitu. Jadi orang biar ada trademark, oh saya nggak perlu tulis nama saya di bawahnya, orang udah tahu, oh nih si Renjani nih yang bikin gitu kan, gitu ya. Jadi sementara saya konsentrasi itu aja, supaya, ya nempel di kepala orang. Dan rencananya berapa lama, Bu, untuk proyek ini? Saya kebayangnya 10 tahun ya, kalau saya masih hidup. Wow. Oke. Pengennya gitu, dan sebenarnya juga kadang-kadang saya lagi nggak mood bikin misalnya ya, eee, street art gitu, mmm, malah teman-teman yang nanyain, maksudnya, "Kok bikin lagi dong?" Gitu, malah support dari teman-teman. Kayak gitu saya pergi ke Jogja, teman-teman di Jogja juga, "Ayo dibantuin," gitu, nempel poni. Terus tapi si poni ini sebenarnya selain yang street art itu, patung-patung saya juga bentuknya sama, Pak, dengan si rambut bob itu sekarang. Dan ya seperti ini lukisannya juga seperti itu kan. Iya. Oke. Terima kasih, Bu, atas sharing-nya tentang poni. Sama-sama. Makasih, Wow. Bang.